Jadi beberapa minggu yang lalu, Logitech baru aja ngeluarin keyboard gaming terbaru mereka, yaitu Logitech Pro X60. Keyboard lawak ya dari Logitech yang kemahalan, gak jelas, dan udah dibully atas bawah kiri kanan di mata publik. Nah, gimana kalau gue bilang kalau dengan 1/6 harga dari Logitech Pro X60 itu, kalian bisa dapetin keyboard 60% yang beneran bagus dan gak ngebadut cuy. Nah, keyboard itu adalah Pressplay Apollo 61 Lite. Keyboard 60% terbaru dari Pressplay. Penasaran sama keyboard yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue mau bahas soal keyboard terbaru dari Pressplay, yaitu Pressplay Apollo 61 Lite. Keyboard ini secara overview itu adalah sebuah mechanical keyboard berlayout 60% yang rilisnya itu di momentum yang tepat banget cuy. Karena di tengah kebarutan Logitech yang ngeluarin keyboard mechanical 60% tanpa rapid trigger di harga yang sangat overpriced, ada brand lokal yang ngeluarin sebuah mechanical keyboard 60% yang beneran bagus, no gimmick, nggak overpriced, dan bahkan bisa dibilang murah banget ya. Dan dengan price pointnya itu adalah salah satu keyboard pre-built 60% terbaik yang pernah gue pegang cuy. Nah, tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih lanjut soal keyboardnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya cukup simpel ya. Kalian bakal dapat si unit keyboardnya, terus dapat kabel USB-C buat koneksinya, dapat switch dan keycap puller, dan pastinya dapat user manual dan kartu garansi. Oke, jadi Pressplay Apollo 61 Lite, basically dia itu adalah penerusnya dari seri atau lini Apollo-nya si Pressplay ya, yang isinya tuh emang keyboard 60% semua. Cuman di sini tuh bener-bener kelihatan banget upgrade-nya itu signifikan banget. Jujur menurut gua, lini Apollo sendiri itu untuk yang versi sebelum-sebelumnya itu nggak terlalu bagus ya. Karena mereka itu emang biasa banget ya, masih keyboard tray mount biasa, dan kayaknya tuh selling point paling bagus dari seri Apollo 61 yang sebelum yang ini, itu paling bagusnya ya cuma wireless aja. Sisanya ya nggak ada bedanya sama keyboard 60% pada umumnya. Tapi si Apollo 61 Lite ini beda cuy. Dia itu bener-bener berubah total secara form factor. Dari mulai strukturnya, mounting sistemnya, sampai softwarenya aja itu sekarang udah kompatibel sama VIA, which is software yang satu untuk semua gitu ya. Satu software buat semua keyboard, bisa buat atur makro, bisa buat remap keys, dan bahkan bisa buat atur RGB-nya. Secara looks dan desain, gue suka banget ya sama Apollo 61 Lite ini. Dari mulai bentuknya yang tetap simple dan elegan walaupun berubah secara signifikan dari pendahulunya, pemilihan warna case-nya yang ala-ala translucent gitu, sampai side profile-nya yang berkarakter dan gak ngebosenin sama sekali. Untuk varian warnanya dia ada dua ya. Ada yang smoky black kayak yang gue punya ini, dan ada juga yang translucent white gitu. Secara gamblang, visual dari Apollo 61 Lite ini mirip banget sama Voyager 68 V2 mereka ya. Cuman secara bentuknya itu gue jauh lebih prefer si Apollo 61 Lite. Untuk build quality-nya menurut gue Apollo 61 Lite ini bagus banget. Dia itu case-nya terbuat dari plastik ABS yang similar banget sama Voyager 68 V2, dan bahkan mirip juga sama Tiger 80 Lite keyboard custom dari KB Defense. Di bagian bawah keyboardnya juga ada flip up feet dual level yang bisa kalian pakai buat atur typing angle-nya, dan ada rubber feet-nya juga. Overall sebenarnya desain Apollo 61 Lite ini tuh simple ya, tapi gue itu suka banget sama desainnya. Mungkin buat gue pribadi, Apollo 61 Lite ini adalah salah satu keyboard dengan desain yang paling gue suka untuk keyboard lokal sih. Untuk keycapsnya cukup surprising ya, karena dengan price point segini, kita udah dapat keycaps PBT double shot cherry profile yang tebel. Dan legendingnya juga cukup bagus ya, terlepas legend modifiernya yang masih kelihatan agak murah, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas dengan keycaps PBT double shot gini, pasti bakal lebih awet untuk pemakaian jangka panjang sih. Untuk switchnya dia juga ada dua varian, dan switchnya itu pakai switch baru mereka sendiri ya. Ada yang linear pakai Pressplay Ivory, dan ada yang tactile pakai Pressplay Salmon. Dan untuk unit yang gue punya ini pakainya yang Pressplay Ivory, which is menurut gue switch linear yang Ivory ini bener-bener enak dan smooth secara out of the box. Untuk stabilizersnya dia itu pakai plate mount stabilizers dan semuanya udah factory loop ya. Dan untuk loopingnya cukup konsisten, jadi secara out of the box itu udah enak banget buat dipakai ngetik. Nah, untuk koneksinya si Pressplay Apollo 61 Lite ini cuma bisa pakai wire Type-C aja, belum bisa wireless. Jadi ya kita sama-sama berharap dan berdoa aja kalau di masa depan yang akan datang, dan kalau bisa jangan jauh-jauh banget, itu Pressplay ngeluarin yang versi wirelessnya. Karena dengan form factor, desain, dan build quality kayak gini, gue yakin banget kalau misalnya Pressplay ngeluarin yang versi wirelessnya,
itu mereka bisa dengan gampang banget ngemonopoli market keyboard 60% lokal cuy. Dan untuk softwarenya seperti yang udah gue bilang tadi ya, dia itu udah pakai VIA jadi nggak perlu download lagi. Cukup load file JSON-nya aja ke website VIA dan kalian bisa atur fungsi per key dan RGB-nya seenak jidat tanpa harus repot sama sekali. Ngomong-ngomong soal software, keyboard ini secara bawaan itu konfigurasinya si alt menu control dan tanda tanya di bagian kanan keyboardnya itu jadi arrow keys ya. Ini bisa dengan gampang diubah jadi fungsi normal lewat VIA dan bisa dijadiin arrow keys juga di layar FN-nya. Dan itu semua simple banget bisa diatur lewat VIA. Oke, jadi basically itu aja yang bisa gue bahas soal fitur dan fisik dari si Pressplay Apollo 61 Lite ini. Sekarang ayo kita bongkar keyboardnya. Jadi untuk bongkarnya ini agak susah ya. Bahkan gue sempat gagal ngebongkarnya. What the f***, dude? Sampai akhirnya bagian samping sama belakangnya baret-baret cuy. Ternyata ada life hack ngebongkarnya cuy. Caranya didorong-dorong dulu bagian belakangnya sampai ada suara klek kayak seolah-olah kebuka gitu. Baru habis itu di-pry untuk pisahin top dan bottom case-nya. Setelah kebongkar, bisa dilihat di sini kalau secara dampening media si Apollo 61 Lite ini udah super lengkap. Ada plate foam poron, IXP foam sheet, sama ada case foam juga. Untuk PCB-nya dia itu udah south facing hot swap universal RGB, udah flex cut, koneksi wired-nya pakai daughterboard ke port USB-C-nya, dan ada lubang buat PCB mount stabilizers. Plate-nya berbahan polikarbonat dan juga flex cut cuy. Jadi secara typing feel itu kerasa soft banget. Untuk mounting sistemnya dia itu udah gasket mount dengan sistem silicone gaskets yang ada di bagian lift plate-nya yang kontak langsung sama bottom case-nya. Jadi ini tuh real gasket dan no gimmick cuy. Paling itu aja sih yang bisa gua bahas soal bagian internalnya dari si Pressplay Apollo 61 Lite ini karena emang sesimpel itu tapi sebagus itu cuy. Terutama buat sebuah keyboard dengan price point serendah ini bisa dapat internal sebagus dan selengkap itu udah nggak masuk akal sebenarnya. Sekarang gue bakal kasih kalian typing test dari si Pressplay Apollo 61 Lite ini supaya kalian bisa denger tuh suaranya secara out of the box tanpa dimodif sama sekali itu kayak gimana. Ini dia typing testnya. Oke, jadi dengan segala fiturnya, Pressplay Apollo 61 Lite ini harganya itu ada di 499.000 kalau misalnya kalian beli langsung di website mereka. Untuk sekarang gue baru dikasih tahu harga di website aja dan harga di marketplace itu gue belum dikasih tahu. Mungkin aja kasusnya sama kayak Nova Pro yang kemarin di mana harga di marketplace itu lebih mahal sedikit daripada di website mereka. Tapi tenang aja, editor, tolong taruh harganya di sini ya untuk yang marketplace itu berapa harganya. Ya mungkin seperti yang udah gue bilang juga ya di video Nova Pro gue, kalau misalnya emang harga marketplace-nya itu lebih tinggi daripada websitenya, itu salah satu alasannya mungkin aja itu Pressplay pengen banyakin traffic ke website mereka dan supaya website mereka juga itu tuh jadi apa ya, kayak semacam channel buat orang beli dan nggak cuma buat kayak kosmetik aja gitu. Tapi nggak tahu sih, itu cuma teori gue aja ya, atau mungkin gue sotoy. Menurut gue pribadi, Apollo 61 Lite ini tuh bagus banget cuy. Secara fitur, experience out of the box-nya, typing feel-nya, akustiknya, sampai form factor dan desainnya itu gue suka banget. Definitely secara gampang jadi keyboard 60% lokal favorit gue so far. Cuman ya, keyboard 60% ya keyboard 60%. Gue yakin layout ini bukan buat semua orang ya. Pasti masih lebih banyak dari kalian yang butuh arrow keys atau butuh F-row gitu ya. Jadi gue sangat amat mengerti kalau misalnya layout 60% ini bukan buat kalian. Tapi kalau kalian lagi nyari keyboard yang compact buat gaming, terutama buat gaming FPS ya, dan budget kalian itu mentok di 500.000 aja dan pengen dapet atau beli keyboard yang udah bagus secara out of the box tanpa harus dimodif-modif lagi, secara desain, secara feel gitu ya, udah enak gitu ya, Apollo 61 Lite ini jadi pilihan yang super solid banget. Jadi sekarang mari kita sama-sama berdoa dan berharap Pressplay itu keluarin yang versi wirelessnya cepet-cepet ya. Karena kalau misalnya Pressplay keluarin yang versi wirelessnya, Logitech yang ngeluarin Pro 60X itu udah ngebadut jadi tambah badut lagi.
Untuk link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi, jadi kalau misalnya kalian pengen beli langsung lewat websitenya itu bisa lewat deskripsi gue juga, atau kalau misalnya lewat marketplace juga ada, karena udah gue taruh juga. Oke, paling itu aja sih untuk review singkat gue terhadap Pressplay Apollo 61 Lite ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dari video ini dan beli keyboard ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.